Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Terima kasih Anies Baswedan buat Jakarta, semakin nyaman, tapi kami jauh lebih. jadikan kau Presiden RI. Presiden benci korupsi dan tak takut oligarki. 2024 Anies Presiden. 2024 Anies Presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. Anies jadi presiden. Ini wakil presiden. insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Keren cadas juga. Ya sobat RH sekalian, ini materi terakhir yang akan kita bahas ya. Almost pukul 11 ya PM. Rocky Gerung, banyak blunder dari kubu Prabowo Subianto bikin pemilu 2024 menarik ya. Oke, coba kita bacakan. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut pemilu menjadi menarik karena banyak blunder di Pilpres 2024 dari kubu Prabowo Subianto. Ya, dan Gibran Rakabuming Raka beserta partai koalisinya. Rocky Gerung mengatakan saat ini sudah terlalu banyak blunder yang terjadi di atas panggung Pilpres 2024 maupun di dalam koalisi Capres nomor urut 02. Fokus publik makin lama makin ingin melihat blunder. Pemilu ini menarik karena blunder itu makin banyak, katanya dalam video YouTube akun Rocky Gerung Official. Blunder tersebut diantaranya politisi Ade Armando yang menyebut politik dinasti di Yogyakarta. Kemudian asam sulfat dari Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya ucapan dasmu etik dari Prabowo Subianto. Kemudian ada dugaan penistaan agama yang dilakukan Ketum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Rocky Gerung akan semakin banyak orang menjadikan debat Pilpres sebagai panduan untuk memutuskan menggunakan hak suara atau tidak pada pemilu 2024. Publik pun akan sangat menunggu apa yang diucapkan nantinya oleh Prabowo Subianto ketika elektabilitasnya mengalami penurunan secara drastis. Publik akan menduga kuat bahwa Gibran itu akan terus membebani Prabowo Subianto kemanapun ucapnya. Ya, Prabowo tidak percaya diri soalnya. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut pemilu menjadi sebelumnya KPU RI telah menetapkan ada 3 paslon Capres dan Cawapres. Nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dan seterusnya ya. Ya sahabat RS sekalian. Memang ya. Kemarin itu ada blunder Ade Armando yang mengatakan politik dinasti di Yogyakarta. Ada blunder yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming, asam sulfat. Ada blunder yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sendiri, ndasmu etik ya.
Kemudian ada blunder Zulkifli Hasan yang diduga menistakan agama. Jadi 4 blunder itu semuanya berasal dari kubu Prabowo Subianto. Sementara yang cetak prestasi kubu Anies. Ada upaya untuk menggemoisasi, ternyata tidak berhasil. Kemudian Anies muncul dengan desak Anies, dan terakhir di ujung tahun atau di awal tahun ini Abah Anies dan Park Anies. Ini luar biasa ya. Jadi Anies menjadi abah bagi kita semua. Ini perkembangan yang menarik bagi 01, sementara 02 blunder melulu, 03 mati angin ya. 01 dapat angin, 02 dapat blunder, 03 mati angin ya. Gitu. Itu ya sobat era sekalian. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian, dan terima kasih kepada mereka yang terus bergabung dengan channel ini. Tidak terasa hampir 4 tahun. Jadi tahun lalu kita merayakan 3 tahun Refli Harun Channel, dan sekarang coba kita akan lihat evaluasi setelah 4 tahun ya. Tapi thank you very much karena saya mendapatkan satu gairah baru yaitu live TikTok ya. Lumayan juga membuat saya bergairah. Paling tidak for the first time hari ini saya full melakukan live lagi. Dan ini luar biasa setelah beberapa bulan jarang live, cuma sekali-sekali saja live di tempat ya. Karena saya juga sering berpergian. Tapi nanti tanggal 3 saya akan berpergian lagi. Dan artinya akan lebih sibuk lagi ya. Apalagi menjelang berakhirnya masa kampanye. Dan akan dimulainya masa kampanye akbar. Oke. Sobat semuanya. Oke. Sekalian saya belajar untuk bagaimana berorasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba kita lihat komentar sobat era terkait dengan ini. Pak Refli Harun, kabar Pak Gatot gimana? Katanya akan menentukan dukungan setelah pendaftaran tapi masih belum dan seperti menghilang. Apakah diam-diam dukung Wowo? Rizal Ramli juga nggak ada kabar bang. Ya, kalau Gatot Nurmantio dia sudah nyatakan akan berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil. Itu pernyataannya. Kalau Rizal Ramli saya tidak tahu kenapa kemudian menghilang begitu saja ya. Saya khawatir. Saya hubungin beliau tetapi baru conteng 1 ya. Bang Rizal apa kabar? Baru conteng 1. Saya tidak tahu what happened with him. Kenapa cuma conteng 1 belum conteng 2 ya. Saya berusaha hubungin tetapi nggak jelas di mana dia. Nanti kita hubungin anak buahnya yang biasa ini ya, biasa bersama beliau ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa kepada beliau ya. Oke. Kita lihat lagi ya. Saya subscriber Bang Refli awal. Alhamdulillah ya. Blunder lainnya wajib pajak disamakan dengan binatang. Blunder lainnya yaitu BSIE ya. Orang main singkatan semua. Kemudian malam Bang RH hidup cuma sekali, entah malam entah siang pasti ajal datang, makanya para pejabat berbenahlah sebelum dibenahkan jabatan, jangan jadi kebanggaan tapi jabatan harus jadi keadilan, amin ya itu saya pernah membuat lagu kan, Arjuna lepas panah tak ada yang selamat, jabatan oh amanah tapi surga bagi penikmat, kan begitu ya. Jadi jabatan itu hanya amanah ya, tapi bagi penikmat itu surga, tetapi sekali lagi surga dunia ya. Coba kita bacakan ke komentar sobat RH terkait dengan ini ya. Rocky Gerung, no Rocky no party ya, no Refli no happy.
Apalagi nih ya. Bang, kok tidak pernah nongol di X Twitter? Sudah saya take perihal ada permasalahan, betul apa tidak? Iya, Twitter saya itu sudah 450.000 followersnya, tetapi dikuasai orang lain sejak hampir 2 tahun yang lalu. Itu masalahnya. Sama seperti Rocky Gerung kan. Dulu Rocky juga 1 juta dan akhirnya dibajak juga ya. Itu soalnya kenapa saya kemudian tidak pernah di Twitter lagi ya. Tapi saya kira ini jauh lebih menarik ya, karena ini lebih interaktif, bahkan lebih real, ada voice-nya ya. Itu. Coba kita accept US SHR ya, sekadar pengen tahu bagaimana komentarnya. Halo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Boleh 1 pertanyaan saja ya? Oke Bang. Ya apa? Yang jadi beban pikiran saya Bang. Ya apa? Nyangkut masalah MK Bang. Ya apa? Ya kan masalah MK ini kan kalau saya nilai sih kurang pas lah ya. Dia Apa? membolehkan cawapres itu umur di bawah 40 tahun. Ya, apalagi? andai kata nih Bang Rapli. Ya. Andai kata saya mau jadi cawapres, andai kata kalau saya nuntut seperti mereka itu lolos nggak saya Bang? Oke ya. Kalau main andai-andai ini susah juga. Ya, tetapi intinya begini, memang putusan kemarin penuh dengan kontroversi. Kalau kita lihat baca putusannya sendiri, seharusnya Gibran tidak bisa menjadi calon wakil presiden. Karena ternyata ya hanya 3 orang yang mendukung Gibran itu bisa menjadi calon wakil presiden. Yang lainnya enggak, 6 lainnya. 4 dissenting opinion tidak mengabulkan permohonan, 2 mengatakan untuk jabatan gubernur saja. Jadi yang firm mendukung itu cuma Ketua MK Paman Usman, kemudian Manahan Sitompul yang sekarang pensiun, dan satunya lagi siapa lagi ya? Guntur Hamzah ya, mantan sekjen MK yang kemudian menjadi hakim MK dengan sim salabim ya, tanpa proses yang benar ya. Oke. Itu ya yang saya bisa share, tapi yang lainnya panjang ya kalau kita mau persoalkan semua. Kalau mau persoalkan semua susah ya. User Lucy Paramita. Siapa Lucy Paramita ini ya? Coba saya accept ya. Ini terakhir Sobat Era sekalian sebelum kita tutup ya. Halo. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok namanya Lucy Paramita? Iya, suaranya agak kecil ini Bang Rapli. Oh, kok namanya Lucy Paramita? Iya nggak apa-apa, pengen ini aja. Oh, tak pikir perempuan. Apa? Dari Medan Bang. Oke, apa pertanyaannya? Satu aja. Ada pertanyaan? Nggak, minta kawal aja Bang pemilunya biar bisa jujur, Abang bisa memperjuangkan semua itu aja sih Bang. Oke, thank you very much ya. Terima kasih. Oke. Ya, makasih ya Bang. Ya, makasih juga. Saya baru tahu ya, keren juga ini. Bang, tolong edukasi ke publik dong bahwa ini negara republik bukan sosialis ya. Kemudian jadi saudara sekalian, dulu saya senang sekali sama Bapak Refli ini karena bijak sekali, tapi kenapa sekarang kok beda ya? Saya sih tidak beda ya sesungguhnya, karena saya sedang memperjuangkan seseorang menjadi calon presiden dan saya termasuk orang yang menentang kekuasaan hari ini. Itu saja soalnya ya. Nanti kalau Anies sudah terpilih, kita akan kembali kepada jalur akademik ya,
jalur perjuangan kita tinggalkan. Tetapi kalau misalnya masih ada kezaliman, ya kita berjuang lagi di jalur perjuangan, begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian kita berjuang itu karena mengharapkan jabatan. Tidak, kita ingin negara ini baik ya, dipimpin oleh orang yang baik. Itu ya. Dapri Yance, terima kasih, thank you very much. Siapkan apa ini? Bang, pemilu sebelumnya apakah jujur? Tidak, banyak kecurangan ya. Itulah sebabnya kita harus jaga ramai-ramai. Banyak kecurangan dalam pemilu ya. Eki Nurdiansa, Sen Rose, thank you very much ya. Oke, apalagi ya? Mudah-mudahan Pak Anies sehat selalu Bang ya. Terima kasih Bang. Tolong buat badan hukum bagi Kiai Habib yang mencerdaskan politik. Apa maksudnya? Nggak jelas ya. Oke, Bang Repli, survei itu benar apa bohong? Ada yang benar, ada yang bohong ya. Salam perubahan all in Pak Anies. Saya sependapat dengan Abang. Keren cerdas berarti 01 Bang. Sayangnya Refli Harun kritik terhadap pemerintah setelah tidak lagi menjadi komisaris BUMN. Nah, nggak baca buku saya ya. Saya mengkritik pemerintahan Jokowi itu sejak 2017. Sementara saya tidak menjadi komisaris BUMN sejak April 2020 ya. Nggak bergaul sih ya. Jadi coba lihat, saya menulis di harian Kompas, memimpin penegakan hukum itu tulisan saya kapan? 2017 ya. Saya mengendorse Anies kapan? 2016 ya. Jangan ya, jabatan bukan segalanya lah ya. Coba lihat jejak ininya ya. Jejak digitalnya. Om berani sekali, keren. Alhamdulillah ya. Itu benar. Kemudian apa lagi? Oh, ada lagi ya. Oh ini ya, sudah hampir 2 jam saya ini ya. Keren juga ya. Oke, saudara sekalian, saya akan tutup dulu untuk YouTube-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren jadas.